saya Ramadhani Nikmatullah akan menjelaskan tentang manusia dengan fitrah. Diambil dari kata fatrah yang berarti mencipta, kemudian ditambah bahwa fitrah adalah mencipta sesuatu pertama kali tanpa ada contoh sebelumnya. Dengan demikian, kata tersebut dapat dipahami dalam arti asal kejadian atau bawaan sejak lahir. Sebagaimana yang telah disebutkan pada surat Ar-Rum ayat 30. Fitrah menurut Imam Khomeini menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan persoalan fitrah secara lebih rinci, di antaranya makna fitrah, hukum-hukum fitrah, kebenaran-kebenaran agama dan fitrah, kecintaan manusia pada kesempurnaan, pengesahan zat yang hak dan sifat-sifatnya, dan keyakinan akan kebangkitan adalah fitri. Para ahli psikologi Islam mengatakan bahwa dimensi fitrah manusia dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, fitrah jismiyah, yang kedua, fitrah rohaniyah, dan yang ketiga, fitrah psikofisik. Ibnu Taimiyah membagi fitrah menjadi 2 macam. Yang pertama, fitrah al-munazah, dan yang kedua, fitrah al-ghorizah. Fitrah atau potensi bagi manusia adalah salah satu dari 2 karakteristik manusia sebagai khalifah. Urgensi fitrah bagi manusia tidak dapat dipisahkan dari peranan dan fungsi manusia. Pemberian fitrah bagi manusia sama pentingnya dengan penciptaan manusia itu sendiri. Penciptaan manusia memiliki tujuan, peranan, dan fungsi masing-masing. Semua hal tersebut tidak akan pernah tercapai tanpa adanya bekal potensi yang memadai untuk melaksanakan semuanya. Kedudukan fitrah, baik itu potensi lahir maupun batin, jasmani maupun rohani, bagi manusia adalah suatu keniscayaan dalam usaha memenuhi tujuan, peran, dan fungsinya sebagai khalifah di muka bumi. Yang selanjutnya saya akan membahas tentang orientasi nilai-nilai kemanusiaan. Yang pertama, perkembangan paradigma nilai-nilai kemanusiaan. Perkembangan kesadaran akan nilai-nilai insani terjadi secara relasional dengan semakin meluasnya wawasan diri manusia. Keluasan wawasan diri terukur dalam penghayatan dirinya sebagai bagian integrasi dari warga umat manusia. Yang kedua, basis dan kontekstualitas nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Martabat manusia merupakan kualitas manusia sebagai manusia. Kualitas tersebut mengungkapkan keluhuran manusia di antara makhluk-makhluk hidup lainnya. Nilai-nilai kemanusiaan universal perlu menjadi kriteria efektif legitimasi struktur-struktur kekuasaan dan masyarakat. Semakin tinggi legitimasi kekuasaan, semakin tinggi juga ekspektasi sosial terhadapnya. Nilai-nilai akan timbul atas dasar pengalaman-pengalaman manusia dalam berinteraksi yang kemudian membentuk nilai-nilai positif maupun nilai-nilai negatif. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia diatur oleh pasangan nilai-nilai yang semakin bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Jadi, dapat disimpulkan, pasangan nilai-nilai setiap aspek kehidupan manusia haruslah berjalan seimbang. Nilai-nilai kemanusiaan adalah suatu hal yang dapat memanusiakan manusia atau biasa dikatakan juga kembali kepada fitrah manusia. Itulah yang dimaksud nilai-nilai kemanusiaan.